Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, izinkan saya berbagi informasi ketika COVID-19 melanda dunia. Khususnya sedikit cerita tentang apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga berdasarkan apa yang dialami oleh orang-orang terdekat saya. Seperti kita tahu bahwa di Malaysia pada waktu-waktu tertentu mereka menerapkan full lockdown, di mana full lockdown itu pembatasan pergerakan orang-orang keluar dari rumah. Bahkan untuk mereka yang ingin membeli barang-barang keperluan dapur, itu hanya dibolehkan satu orang per rumah untuk keluar membeli barang-barang keperluan dapur. Jaraknya itu adalah 10 km dari domisili rumah tersebut. Bagaimana mereka cara mengeceknya? Mereka yang keluar dari rumah itu harus membawa tagihan listrik atau tagihan air. Nah, di sana kan ada alamat rumah. Nah, di alamat rumah itu nanti akan bisa diketahui apakah kita sudah bergerak dalam radius 10 km atau sudah melebihi 10 km. Kemudian begitu kita keluar dari rumah, itu di jalan-jalan itu terdapat banyak pos-pos pemeriksaan oleh polisi. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia itu lumpuh ketika lockdown itu diterapkan secara penuh di Malaysia. Ada cerita yang menarik ketika saya harus membeli barang-barang keperluan dapur, di mana akan ditetapkan bahwa hanya satu orang per rumah saja yang bisa keluar untuk memberi barang-barang keperluan dapur. Begitu saya sampai di tempat penjualan barang-barang dapur, mayoritas yang datang ke sana itu adalah bapak-bapak. Bapak-bapak ini semua biasanya begitu masuk ke dalam barang-barang dapur, itu semuanya sudah melakukan video call. Video call sambil menunjukkan barang-barang yang ada di etalase. Kemudian si bapak-bapak itu nanya, yang ini? Saya mendengar, karena mereka menggunakan speakerphone. Jadi suara orang yang dari seberang sana juga bisa saya dengarkan. Yang ini, enggak, sebelahnya. Yang ini, enggak, sebelahnya. Terus kita enggak, sebelah kiri lagi. Gitu. Ada satu kejadian juga, istrinya teman saya ini cerita bahwa waktu lockdown itu, istrinya itu meminta suaminya untuk membeli oyster sauce atau sos kerang. Yang dibawa pulang oleh suaminya adalah apa? Kecap manis. Begitu ditanya oleh istrinya, kenapa bawa kecap manis? Kan saya mintanya oyster sauce. Iya, warnanya sama-sama hitam. Kegiatan ekonomi yang lumpuh disebabkan oleh kebijakan lockdown itu membuat banyak kasus-kasus di Malaysia, di mana ada kasus depresi, di mana kasus cekcok rumah tangga yang semakin meningkat, bahkan kasus perceraian juga meningkat selama lockdown itu, atau secara umumnya selama pandemi COVID-19. Kemudian juga ada banyak kasus orang bunuh diri dengan cara terjun dari rumah susun atau apartemen begitu, dan tidak sedikit kasus orang bunuh diri dengan cara menggantung diri di jembatan penyeberangan. Tentu saja itu suatu berita yang sangat menyedihkan ya. Selama wabah COVID-19 itu ketangguhan mental seseorang, kesehatan mental seseorang itu sangat diuji. Dan alhamdulillah untuk kita semua yang masih menonton video YouTube ini, kita adalah pejuang yang berhasil melewati masa-masa yang tidak gampang itu. Untuk itu saya mengucapkan salut, hormat saya setinggi-tingginya kepada teman-teman semua yang berhasil melewati periode yang sulit dalam kehidupan kita. Dan tentu saja saya ikut berduka cita kepada kita semua, kepada teman-teman yang mungkin kehilangan orang-orang terdekat selama wabah COVID-19 ini. Semoga arwah mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, berbicara tentang Indonesia ketika wabah COVID-19 melanda, ada yang saya harus angkat topi kepada pemerintah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Di mana kalau mengikuti rekomendasi Badan Kesehatan Dunia adalah total lockdown. Pemerintah Indonesia menyeimbangkan agar bagaimana caranya penyebaran COVID-19 ini tidak terlalu brutal, tapi di sisi yang sama kegiatan
kegiatan ekonomi tradisional itu bisa tetap berjalan, walaupun dengan kecepatan yang tidak sengebut sebelum ada wabah COVID-19. Dan untuk itu saya harus mengacungi jempol kepada kebijakan pemerintah Indonesia yang mengerti nilai-nilai lokal, nilai-nilai yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Nah, saya mendapat cerita dari kakak saya yang berdomisili di Sumatera, di mana ketika pemerintah Indonesia menerapkan PSBB, ya, di mana itu adalah semi-lockdown, kegiatan aktivitas di luar rumah atau berinteraksi itu dibatasi. Kakak saya itu bercerita bahwa di kampung beliau ini, warganya itu bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing secara mandiri. Misalkan nih, si Bapak A itu mempunyai warung yang jualannya adalah beras dengan barang-barang dapur kering. Kemudian Ibu B menjual barang-barang dapur basah. Kemudian Mas A menjual misalkan getuk, kue, menjual lontong pecel, menjual lontong sayur. Kemudian Mbak D itu menjual barang-barang keperluan kamar mandi, termasuk misalkan tisu, sabun, sampo, dan sebagainya. Semua warga di kampung itu ketika ingin membeli barang-barang tersebut, mereka hanya menghubungi misalkan Bapak A, Ibu B, barang-barang itu akan langsung dianterin ke rumah pembeli. Disitulah bagaimana warga di kampung itu memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri sehingga mereka tidak harus keluar dari kampung tersebut. Bahkan kalau saya berbicara tentang ketika Malaysia melakukan full lockdown, dan saya menelpon kakak saya mengatakan bahwa, oh ini saya baru pulang menghadiri acara resepsi pernikahan. Saya bilang, gile nih. Tapi tentu saja waktu itu acara resepsi pernikahan tetap digelar, tapi dengan menjaga jarak. Tapi ya tetap saja gitu, di Malaysia lockdown habis-habisan, di Indonesia masih bisa, masih bisa pergi ke menghadiri acara resepsi pernikahan. Bahkan kakak saya tuh setiap pagi masih bisa ke jalan-jalan, ke taman terbuka gitu, menikmati udara segar. Wah, ini pemerintah Indonesia yang bagus ya. Mereka bisa mengerti karakter rakyat Indonesia itu seperti apa dan tidak bisa menerapkan secara utuh apa yang diinginkan oleh WHO. Hal yang menarik lagi adalah bahwa begitu saya melihat secara statistik perbandingan jumlah orang yang terdampak dengan COVID-19 berbanding dengan total populasi rakyat suatu negara, maka rasio Indonesia itu jauh lebih kecil dibandingkan apa yang terjadi di Malaysia. Teman-teman bisa melihat angka-angka statistiknya itu di belakang saya. Dari wabah COVID-19 ini, saya yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia itu sangat tangguh. Rakyat Indonesia itu mempunyai cara tersendiri untuk bagaimana bisa melanjutkan hidup. Rakyat Indonesia itu tidak terbiasa menunggu solusi yang diberikan oleh pemerintah. Rakyat Indonesia itu lebih mandiri, lebih independen. Oleh karena itu, rakyat Indonesia secara perjuangan ekonominya itu lebih tangguh. Baik dari segi cara melihat bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana cara untuk melanjutkan kehidupan. Kembali lagi kepada cerita bahwa banyak kasus depresi di Malaysia ketika wabah COVID-19. Banyak cekcok rumah tangga, banyak kasus perceraian, kemudian banyak yang bunuh diri melalui terjun dari rumah susun atau terjun dari apartemen, kemudian ada juga yang menggantung diri di jembatan penyeberangan begitu. Saya jadi pengen melihat salah satu parameter yang sering digunakan oleh para ekonom dunia dalam melihat kebebasan sebuah negara atau kebebasan warga negara itu secara finansial. Apa parameter yang biasanya digunakan oleh para ekonom dunia ini? Yaitu perbandingan hutang rumah tangga terhadap gross domestic product atau produk domestik bruto. Jadi parameter ini adalah untuk menunjukkan berapa independennya sebuah negara dengan melihat jumlah hutang rumah tangga yang dimiliki oleh warganya dibandingkan dengan produk domestik brutonya. Hutang rumah tangga itu biasanya pinjaman kredit rumah, jadi mortgage. Kemudian elemen yang lain misalkan pinjaman atau kredit mobil atau motor. Kemudian ada juga pinjaman atau kredit belajar untuk anak. Khusus yang ini di Indonesia itu ada satu prinsip yang menurut saya itu bagus, bahwa biasanya orang tua itu akan jual sawah, jual ladang, jual apapun agar anaknya bisa sekolah. Untuk orang tua itu sebuah aib
kalau misalkan untuk menyekolahkan anaknya tuh harus hutang. Bahkan kalaupun harus hutang, hutangnya mungkin ke saudara terdekat, bukan hutang ke bank atau hutang kemana. Enggak gitu ya. Kalau bisa dibiayai secara penuh oleh orang tuanya, maka orang tuanya kalau harus jual sawah, harus jual ladang, jual rumah, jual untuk anaknya bisa sekolah. Itu cara berpikir sebagian besar orang Indonesia yang saya tahu mengenai pendidikan anak. Tapi di Malaysia itu berbeda. Misalkan keluarga ini punya mobil 4, kemudian liburan ke luar negeri 3 kali dalam setahun, mempunyai rumah yang besar. Tapi begitu anaknya ini harus sekolah ke universitas, itu orang tuanya itu bisa mengajukan pinjaman kepada badan tertentu atau kepada bank agar bisa menyekolahkan anaknya. Nah, itu menurut saya ini cara pendekatan yang berbeda ya antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, tentu saja salah satu elemen hutang rumah tangga itu adalah pinjaman untuk melanjutkan sekolah tadi. Apa yang menarik adalah teman-teman, saya mengambil data untuk tahun 2018, di mana itu sebelum COVID. 2019, COVID sudah mulai masuk, dan 2020 ketika COVID-nya itu sedang mencapai puncak. Saya membandingkan 3 tahun itu antara Indonesia dan Malaysia. Mari kita lihat bersama-sama apa yang ditunjukkan dari masing-masing negara ini. Pertama, untuk Indonesia, tahun 2018, rasio hutang rumah tangga terhadap produk domestik bruto itu adalah 9,6%. Kemudian pada tahun 2019, rasio ini meningkat 9,7%. Kemudian pada tahun 2020, di mana saat itu puncaknya COVID-19 datang, itu rasio hutang rumah tangga terhadap produk domestik bruto itu adalah 17,8%. Nah, mari kita lihat bagaimana rasio hutang rumah tangga terhadap produk domestik bruto yang ada di Malaysia pada tahun 2018. Angkanya cukup fantastik, yaitu 82%. Kemudian pada tahun 2019, rasio hutang rumah tangga terhadap produk domestik brutonya 82,7%. Pada tahun 2020, ketika wabah COVID-19 itu meningkat dengan gila-gilaannya, itu rasio hutang rumah tangga terhadap produk domestik bruto itu adalah 93,3%. Kita punya penghasilan 100%, tapi 93% itu untuk bayar utang. Dari perbandingan 3 tahun terakhir, yaitu dari 2018, 2019, dan 2020, saya bisa mengerti akhirnya kenapa di Malaysia banyak kasus orang yang depresi, banyak kasus orang yang cekcok rumah tangga, cerai, kemudian banyak kasus orang bunuh diri ataupun gantung diri. Karena harus membayar hutang, harus membayar cicilan. Walaupun saat itu pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa pembayaran cicilan pinjaman itu bisa ditunda pembayarannya. Tapi tetap saja kan, jumlah hutangnya tetap sama. Itu tetap aja membuat orang harus tetap memenuhi komitmennya untuk membayar. Sedangkan aktivitas ekonomi masih belum berjalan. Mereka tentu stres. Ini bagaimana cara membayarnya? Sekarang saya mengerti kenapa banyak kasus tentang kesehatan mental yang ada di Malaysia. Disebabkan oleh jumlah hutang yang tinggi ini. Kosakata ini sangat menarik karena saya memiliki Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986. Kemudian saya memiliki Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005. Jadi saya bisa melihat perkembangan dari definisi sebuah kosakata itu apa konsisten atau tidak. Apa kosakata? Adalah jidat atau dalam bahasa Inggris namanya forehead. Dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, jidat itu adalah dahi. Nah, apa yang menarik teman-teman adalah ketika saya melihat di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 tertulis arti definisi jidat itu adalah jari. Kemudian di edisi keempat tahun 2005 arti jidat itu adalah dahi, seperti yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman Malaysia mengatakan, oh berarti sudah dilakukan koreksi dari edisi kedua, jidat itu artinya jari, dan di edisi keempat, jidat itu artinya dahi. Alasan itu sangat bisa diterima. Nah, itu menunjukkan bahwa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia di edisi keempat secara tidak langsung mengakui kesalahan. Bahwa pada edisi kedua, definisi itu salah. Salah menurut siapa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu, di edisi keempat, definisi kosakata jidat diganti menjadi dahi. Pertanyaan seperti biasa, apakah kosakata jidat digunakan di Malaysia? Ya, orang Malaysia mungkin lebih menggunakan kosakata kening ya.
kening atau dahi. Dalam bahasa Indonesia dahi. Kosakata ini rame. Maaf, saya ketawa dulu. Ketika saya membolak-balik kamus Melayu Malaysia, baik edisi kedua maupun edisi keempat, tahun 1986 dan tahun 2005, saya melihat ada satu kosakata, yaitu jembrut. Tolong jangan dihilangin huruf R-nya ya. Saya lihat kosakata ini kosakata apa lagi ini? Dan begitu saya melihat bahwa jembrut itu adalah zamrud, saya langsung ketawa-ketawa. Kenapa saya ketawa? Zamrud itu adalah kosakata baku di dalam bahasa Indonesia. Dan teman-teman bisa melihat definisi zamrud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, ada kosakata yang tidak baku untuk zamrud, yaitu jamrud, di mana huruf Z-nya diganti dengan huruf J. Ini hipotesa saya. Sepertinya orang yang memasukkan entry jembrut di dalam Kamus Melayu Malaysia ini adalah orang Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita melihat ejaan jamrud, itu tentu saja di ejanya adalah J-A-M-R-U-D. Itu dalam cara Indonesia. Di Indonesia kan J-A-M, tapi dalam bahasa Inggris di ejanya J-A-M. Maka ditulisnya J-A-M. Untuk membuat agak sedikit berbeda, ya ditambahkan huruf B lah. Baik, pertanyaannya seperti biasa. Apakah kosakata jembrut digunakan di Malaysia? Tidak. Saya nggak pernah dengar orang Malaysia menggunakan kosakata jembrut. Menurut saya ini yang saya sebut sebelum-sebelumnya teman-teman, bahwa pada akhirnya mereka yang menyusun Kamus Melayu Malaysia yang tidak ingin sama dengan Indonesia, akhirnya mereka terjebak sendiri dengan aturan yang mereka buat sendiri. Di mana kosakata itu menjadi sebuah kosakata yang asing, dan kosakata itu menjadi kosakata yang kok ditulisnya gini gitu. Sehingga mereka akan susah untuk menelusuri konsistensi sebuah bahasa. Kalau di Indonesia, mengapa kosakata zamrud menjadi jamrut? Ya, itu karena ada beberapa suku di Indonesia itu kesulitan menyebutkan huruf Z. Karena itu digantinya dengan huruf J. Tapi kalau di Malaysia, yang dimana penyebutan kosakatanya kan mengikuti cara Inggris, harusnya tidak ada masalah tuh dengan penyebutan huruf Z. Nah, akan menjadi lucu kalau kosakata aslinya, kosakata bakunya itu zamrud, itu malah menjadi jembrut. Di mana nilai-nilai lokalnya itu di mana? Nggak ada kan? Baik teman-teman, itu saja. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah!